wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Dia Lestari, Magister Pendidikan, dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan. Halo semuanya, perkenalkan aku Fitri dan rekan saya. Nama saya Randi Trigusira. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan PPT kami yang berjudul Sistem Pemilu. Pemilu merupakan mekanisme demokrasi untuk memilih para pejabat publik seperti presiden, wakil presiden, anggota legislatif seperti kepala daerah. Pemilu ini diatur oleh undang-undang dan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Yang kedua, itu landasan hukum dalam pemilu. Ada 3. Yang pertama yaitu Undang-Undang 1945 Pasal 22 Undang-Undang 19 mengatur bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur pelaksanaan pemilu nasional. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai tentang pemilihan kepala daerah. Yang ketiga itu penyelenggaraan pemilu diselenggarakan oleh 1. Komisi Pemilihan Umum, yang kedua Bawaslu, yang ketiga Dewan Komisi Penyelenggaraan Umum. Dan yang keempat, jenis pemilu yaitu 1. Pemilu nasional diselenggarakan 5 tahun sekali, mencakup pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan wakil DPR. Yang kedua, pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati. Yang kelima yaitu tujuan dan pemilu, yaitu 1. Memilih pemimpin dan wakil rakyat yang sah. 2. Mewujudkan secara langsung. 3. Menjamin penggantian kekuasaan secara damai dan demokrasi. Yang keenam yaitu tahapan pemilu. Tahapan pemilu ini mempunyai 6. Yang 1. Perancangan. Yang kedua, pendaftaran peserta. Yang ketiga, masa kampanye. Yang keempat, pemungutan suara. Yang kelima, penghitungan suara. Yang keenam, hasil pemungutan suara. Penjelasan ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke realita. Apa sih yang terjadi sistem pemilu yang di Indonesia yang terjadi sebenarnya? Nah, yang pertama itu ada kemajuan. Yang pertama, tingkat partisipasi tinggi pemilu 2019 mencatat partisipasi 80% lebih besar, termasuk salah satu yang tertinggi dunia. Nah, yang kedua, pemilu langsung dan serentak. Masyarakat memilih langsung presiden, wakil rakyat, dan kepala daerah. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Sistem informasi pemilu dan pelapor semakin modern atau sipol sirekap. Yang keempat, keterlibatan masyarakat. Banyak pemantau independen, LSM, dan media aktif yang mengawasi. Masalah yang masih terjadi. Yang pertama itu pastinya praktik politik uang marak. Yang kedua, caleg oportunis bukan representatif. Yang ketiga, polarisasi masyarakat akibat politik identitas. Nah, materi selanjutnya realita yang terjadi di Indonesia sebagai sistem pemilu. Nah, yang pertama itu ada kemajuan. Kemajuan itu yang pertama, tingkat partisipasi tinggi. Pemilu 2019 mencatat lebih dari 80%, termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Yang kedua, pemilu langsung dan serentak. Masyarakat memilih langsung presiden, wakil presiden, dan wakil rakyat. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Sistem informasi pemilu dan pelaporan semakin modern atau sipol siresap. Yang keempat, keterlibatan masyarakat sipil. Banyak pemantau independen, LSM, dan media yang aktif mengawasi. Nah, selanjutnya masalah yang terjadi. Yang pertama, praktik politik uang marak. Yang kedua, caleg oportunis bukan representatif. Yang ketiga, polarisasi masyarakat akibat politik identitas. Yang keempat, netralitas aparat negara sering dipertanyakan.
Yang kelima, memilih belum rasional sepenuhnya. Yang keenam, manipulasi suara dan logistik. Selanjutnya ada tantangan pemilu yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, politik uang atau money politik. Itu bentuknya bagi-bagi uang atau souvenir seperti bantuan mendadak, serangan pajar. Yang keempat, dampak. Kalau dampak politik uang itu yaitu merusak integritas pemilu dan menciptakan pemimpin transaksional. Selanjutnya, solusi untuk perbaruan dan perbaikan pemilu di Indonesia. Itu bisa ada 4. Yang pertama itu pendidikan politik berkelanjut. Cara kerjanya itu harus dimulai sejak dini di sekolah dan komunitas. Terus diimbangi edukasi soal demokrasi, hak pilih, dan pentingnya rasionalitas pemilih. Yang kedua, reformasi partai politik. Dorong rekrutmen terbuka dan transparan, dan wajib ada kaderisasi, pendidikan internal, dan keuangan yang jelas. Yang ketiga, penegakan hukum tegas dan konsisten. Politik uang harus ditindak, bukan hanya jadi isu. Dan Bawaslu dan aparat harus independen dan berani. Yang keempat, netralitas aparat dan ASN. Pengawasan dan sanksi tegas terhadap ASN, TNI atau Polri yang tidak netral, dan edukasi internal pada institusi negara. Materi selanjutnya, dari materi yang saya jelaskan tadi, maka kita akan dapat kesimpulan nih. Yang pertama itu, pemilu merupakan sarana penting dalam demokrasi untuk memilih pemimpin yang bertanggung jawab. Yang kedua, pemilu merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi karena memberikan kesempatan kepada rakyat untuk langsung memilih pemimpin dan wakil mereka. Dan yang terakhir, solusi pemilu yang efektif meliputi peningkatan pendidikan politik, penegakan hukum terhadap pelanggaran, transparansi penyelenggara, netralitas lembaga pemilu, dan pemanfaatan teknologi secara tepat. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.